Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lere Farel Bluta Putra. Saya dari program pendidikan vokasi Universitas Indonesia dari program studi administrasi perpajakan tahun angkatan 2021. Oke, di sini saya ingin memberikan tutorial terkait pengisian ISPT PPh Pasal 2126 untuk masa Desember. Ya, pertama-tama kalian yang dibutuhkan yaitu mengunjungi website dari pajak.go.id. Lalu kalian mengklik opsi aplikasi ini, unduh, lalu klik aplikasi perpajakan. Setelah itu, nanti kalian scroll ke bawah untuk menemukan ini nih, single installer ISPT 126 V2.4. Nah, setelah kalian unduh, nanti kalian ekstrak zipnya untuk dibuka nanti filenya. Oke, yang kedua, kalian harus membuat folder terlebih dahulu. Sebenarnya bebas ya teman-teman dimanapun itu, tapi kalau saya lebih memilih untuk membuat folder eh, di D. Oke, kita buat folder di sini. Isinya itu apa aja? Pertama kita harus masukkan dulu terlebih dahulu DB-nya. DB itu apa? DB itu database kosong yang bakal digunakan untuk membuka ISPT nanti. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya kita masukkan pengerjaan-pengerjaan yang tadi itu kasus lembar kasusnya yang dari Microsoft yang ada yang workbook, lalu dimasukkan juga kasus yang sudah berbentuk CSV karena nanti akan dibutuhkan ketika akan mengimpor ya teman-teman. Oke, nah ini sudah dibentuk semua. Selanjutnya kita membuka ISPT-nya. Oke, kita cari di sini. JP, kita scroll ke bawah dulu. Nah, kita menemukan ini. Diklik kanan, lalu klik Run as Administrator. Oke, kita cari folder tadi yang telah kita buat. Ya. Oke, kita pilih, lalu kita klik pilih DB. Masuk, pilih 3, login. Nah, kita diminta untuk mengisi NPWP. Nah, teman-teman, di sini kita diminta untuk mengisi NPWP yang aktif ya teman-teman, bukan yang tidak aktif. Nah, kita isi NPWP terlebih dahulu. Kita klik simpan. Nah, sudah. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi profile, lalu alamat, ada nomor telepon. Nah, oh ya teman-teman, untuk pengisiannya ini, jika ada tanda bintang merah seperti ini, itu tandanya wajib diisi ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal karena tidak akan bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta lagi untuk mengisi NPWP. Nah, NPWP-nya sama seperti yang tadi kita input di awal tadi ya teman-teman. Kita input lagi NPWP-nya. Sini namanya itu nama pemotong itu nama kita. Oke, lalu kita klik sini simpan untuk simpan profilnya. Oh, NPWP-nya tidak valid. Oh, salah pencet di sini 5910. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya jika NPWP yang dimasukkan tidak valid, tidak sama seperti yang sebelumnya, itu akan mengakibatkan tidak bisa melanjutkan ke step yang selanjutnya. Bisa tidak valid. Gitu ya teman-teman. Jadi harus sama seperti NPWP yang pertama dimasukkan tadi agar bisa melanjutkan ke step yang selanjutnya dan bisa disimpan. Nah, oke. Selanjutnya
Tadi untuk mengetahui apa aja isi Excel-nya, kita buka dulu di sini file yang tadi kita masukkan, yang workbook. Kita buka. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ada beberapa kolom nih ya, teman-teman ya. Dalam satu Excel ini yang sudah dikerjakan. Ini di kolom-kolom ini. Nah, dari sini nih ya, mungkin menjelaskan dari sini. Ini masa pajak, kenapa diisi 12? Karena ini masa pajak di bulan Desember, itu di bulan ke-12. Lalu selanjutnya ada tahun pajak ini sendiri ada tahun 2016, adalah tahun 2016, tahun dimana dilakukan pemotongan itu. Lalu selanjutnya ada masa perolehan awal. Masa perolehan awal ini dilakukan di input satu seperti ini, itu berarti mulai bekerjanya para karyawan ini di perusahaan terkait. Jadi misalkan ini di sini ada bulan 2, berarti dia baru mulai bekerja di bulan kedua, yaitu di bulan Februari. Lalu selanjutnya ada masa perolehan akhir. Nah, masa perolehan akhir ini sendiri itu adalah dimasukkan sesuai dengan masa-masa dia berakhir di perusahaan terkait. Jadi misalkan ini di sini bulan Januari mulai, berarti di sini dia berakhir di bulan 3, yaitu bulan Maret, dan untuk di bulan keempat atau bulan April dan seterusnya dia sudah tidak lagi sebagai pegawai di perusahaan di sini. Itu teman-teman. Sini ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, status PTKP, jumlah dari tanggungan tersebut, ada jabatan-jabatan yang terkait. Lalu di sini ada jumlah 1. Oke, jumlah 1 ini sendiri berisikan gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Lalu selanjutnya di jumlah 2 ada tunjangan PPH, teman-teman. Nah, selanjutnya di jumlah ketiga sini ada tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya. Lalu di jumlah 4 ada honorarium dan imbalan lainnya atau sejenisnya. Lalu di jumlah kelima ini ada premi asuransi yang dibayar pemberi pekerja, teman-teman. Nah, selanjutnya di jumlah 6 ini sendiri ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Lalu di selanjutnya ada jumlah 7, ada tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan juga THR. Lalu di jumlah 8 ada jumlah produksi bruto, jumlah penghasilan bruto. Nah, di jumlah 9 di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiunan. Lalu selanjutnya pensiun maksudnya, sorry. Di jumlah 10 ini ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Lalu di jumlah 11 ada jumlah pengurangan. Nah, selanjutnya di jumlah 12 ini sendiri ada jumlah penghasilan neto. Di jumlah 13 ada penghasilan neto masa sebelumnya. Di jumlah 14 ada jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21. Lalu di jumlah 15 ada penghasilan tidak kena pajak. Di jumlah 16 ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Lalu di jumlah 17 ada pasal PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Lalu di jumlah 18 ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Lalu di jumlah 19 ada PPh pasal 21 terutang, dan di jumlah 20 ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Oke, ini mungkin isinya ada status status pindah dan PWP-nya, ada nama pemotongnya segala macam. Oke. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita lanjut ke yang tadi. Nah, di sini kita akan buat SPT. Nah ya, teman-teman, kita klik di sini buat SPT baru. Kita pilih opsi di bulan Desember tahun 2016, teman-teman. Jangan lupa, karena kita memotong bulan Desember tahun 2016. Bulan Desember 2016. Oke, kita klik buat SPT. Nah, SPT berhasil dibuat, teman-teman. Nah, untuk terkait dari jumlah-jumlah yang tadi bisa diisi secara manual, teman-teman. Caranya gimana? Caranya di sini. Nah, ini nanti kita klik di sini, yang klik baru. Nah, di sini akan isi secara manual satu persatu. Di sini ada NPWP, ada nama, NIK, identitas penerima penghasilan yang dipotong, nih teman-teman. Identitasnya di sini diisi terlebih dahulu. Nah, ini adalah jumlah-jumlah tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini akan dimasukkan satu persatu, ada sampai jumlah 20, dan juga ada identitas pemotong tersebut. Oke, karena kita tidak melakukan secara manual, kita tidak melalui step tersebut.
Nah, selanjutnya kita pilih SPT ini, kita buka. Oke, setelah berhasil kita buka, selanjutnya kita impor. Kita melakukan pengimporan file CSV. Yang tadi bukti potong, kita impor, kita pilih A1, kita buka file, kita sudah langsung terbuka dengan file yang tadi, teman-teman. Kita pilih yang ini, yang filenya berbentuk CSV files ya, teman-teman. Lalu kita lakukan impor. Nah, sudah impor 14 record berhasil. Sudah berhasil ya, teman-teman. Lalu kita klik silang di sini. Nah, di sini kita klik daftar pemotongan pajak. Ada 1 tahun pajak. Nah, sini kelihatan teman-teman. Kenapa hanya ada 4 nama yang dari 14 nama yang telah kita impor tadi. Karena enggak semuanya kena PPh, teman-teman. Jadi yang 10 orang itu jadi di sini kita bisa melihat nih, teman-teman, yang tidak pegawai tetap dan penerima pensiun JT PNS yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Bisa kita klik di sini. Oke, kalau ingin melihat secara pasti kita lihat dari sini aja, teman-teman. Pertama-tama kita lakukan filter terlebih dahulu. Kita mau filternya terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik, kita pilih yang mau. Nah, di sini sudah terlihat ya, teman-teman, ada 10 orang total. 1, 2, 10. Nah, kita harus menjumlahkan lagi di jumlah 1. Di sini ya. Kita klik di sini. Kita hitung sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 orang. Kita klik di sini, kita lakukan penjumlahan. Ini berarti ada 24. Kita klik di sini 24, 24, 688, 24, 688, 688, 24, 688, 6904, 6904. Nah, di sini tadi jumlah pegawainya sesuai yang telah kita hitung berarti ada 10 orang. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita lakukan di sini simpan. Oke, telah berhasil kita simpan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.